من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi jami'i ulumihi fid dharain wa khassasna fi zumratihi amin. Sifat berikutnya yang wajib kita ketahui adalah hayat. Ya Allah. Halaman 6 hayat. Artinya, arti hayat tadi hidup. Maka mustahil mati. Jadi bila kita menetapkan hidup, maka mustahil sebaliknya, yaitu mati. Jadi Allah itu orangnya hidup, tidak diterima oleh akal. Allah Ta'ala itu mati. Dalilnya mana? Firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya, serahkan olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Itu ringkaslah. Jadi penjelasannya begini. Jadi sifat Allah yang ke-10 lah. Ke-10 wajib kita yakini, yang wajib kita ketahui dan kita yakini bahwa Allah memiliki sifat yang disebutnya hidup. Jadi sifat hidup itu ada pada dirinya Allah. Makanya Allah itu nanti akan disebut hayyun. Jadi hayat beda lawan hayyun. Hayyun itu hanya disebut hayyun, yang hidup kalau orangnya bersifat hidup. Kalau hidup itu sifat hidup itu ada di diri orang itu, lalu disebut yang hidup. Maka mustahil mati. Kalau Allah itu bisa mati, atau mati lah bendanya, orangnya tuh mati, bukan benda. Allah bukan benda lah. Allah tuh mati. Bisa apa orang mati? Kan seperti itulah. Bisa apa orang mati? Ya kan bisa apa-apa. Gitu aja. Kalau Allah Ta'ala itu memiliki sifat mati, atau bahkan mungkin kematian itu akan datang pada Allah, maka Allah itu ya makhluk aja namanya. Karena sifat mati itu hanya ada pada kematian, itu cuma ada pada makhluk. Hakikatnya makhluk ini semuanya mati. Hidup itu cuma karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihidupkan. Kalau Allah tidak dihidupkan, dia hidup dengan sendirinya. Kesejatian hidup itu hanya ada pada diri Allah, dan hidup yang sebenar-benarnya itu hanyalah hidupnya Allah. Hanyalah Allah yang memiliki benar-benar secara hakikat itu sifat hidup. Nah,
Jadi kalau Allah itu bisa didatangi oleh kematian, berarti dia akan menemui kebinasaan, akan menemui ketiadaan. Kalau sudah menemui ketiadaan, berarti dia kada baka. Kalau semalam itu berarti, maka kita sudah yakin bahwa Allah Ta'ala itu bersifat baka. Sudah semalam sudah kita bahas masalah baka itu. Jadi kalau Allah Ta'ala itu nanti bisa mengalami kematian, maka dia akan mengalami apa yang disebut dengan fana. Kalau sudah fana, mustahil ada baka itu. Maka kita semalam sudah menetapkan Allah Ta'ala itu bersifat baka. Maka jelas saja sudah. Ini ya. Dan Allah Ta'ala itu memiliki dalil, ya. Ada dalil yang ditunjukkannya di dalam Al-Quran, dikhabarkannya dengan Al-Quran bahwa aku ini hidup, aku kada mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Al-hayy alladzi la yamut itu adalah Allah. Maka disebutkan hayy la yamut. Kalau kita ini hidup bisa mati. Makanya Allah ini menegaskan betul, aku ini hidup kada pematian. Kada pematian. Kada ada matinya. Kada ada matinya adalah Allah Ta'ala. Nah begitu. Kalau sudah kita percaya bahwa Allah Ta'ala itu yang hidup dan dialah yang menghidupkan segala sesuatu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Ya Allah, mengeluarkan dari kematian kepada kehidupan, lalu dari kehidupan kepada kematian. Dia terus berganti-ganti melakukan hal itu. Siapa orang yang melakukan itu pasti adalah orangnya yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin sesuatu pekerjaan di dunia ini terjadi dengan sendirinya, dengan teratur, dengan baik, dengan macam-macam susunan dan tata aturannya. Tidak mungkin kalau orangnya ini kada hidup. Kada diterima oleh akal bahwa tata aturan alam semesta ini semenjak kejadiannya sampai sekarang ini bahkan sampai seterusnya ini memperlakukan itu. Kadang begini, kadang begitu, silih berganti keadaan makhluk ini. Tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya kecuali orangnya hidup yang melakukan itu. Nah, itu secara akal aja. Kalau firman Allah jelas saja Allah sudah mengaku, aku ini hayy, hidup, dan hidup ini la yamut, kada pematian. Ada mati. Makanya ada di dalam ilmu orang ilmu sebuku kan anak iba diri terperi-perikan kan kayak itu kan orang belajar ilmu sebuku tuh. Nah, artinya kehidupan ini diatur oleh Allah sebenarnya. Dan diri terperi-perikan itu udah kematian, semua mengaku bahwa dirinya itu memiliki kadar memiliki hidup. Dia cuma nempel di orang maha hidup. Dia diperlakukan oleh orang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala dia mengatakan bahwa dirinya itu memiliki kehidupan tersendiri, berarti pada saat itu dia sedang bersaing dengan Allah yang sebenarnya tidak bisa disaingi. Dan pengakuan itu adalah pengakuan palsu, karena kepalsuan itu Allah marah kepada dia. Kenapa? Karena dia mengaku sesuatu yang bukan menjadi haknya. Paham di situ? Nah, tutunangnya mudah aja itu, gampang memahami kata-kata orang-orang itu. Kalau paham manunya nih ilmu-ilmu kayaknya. Nah, kalau sudah kita percaya, kalau sudah nang bujur hidup itu adalah Allah, dan yang lain daripada Allah ini cuma dihidupkan oleh Allah, kudrat dikudratakan, iradat diiradatakan. Paham lah tak? Apalagi itu sama
disamakan Allah, basar dibasarakan Allah, kalam dikalamakan Allah. Artinya kita berkata-kata diciptakan Allah, kita berisi kudrat pun ciptaan Allah, kita berisi iradat pun diciptakan oleh Allah, bukan diberi, diciptakan. Nah, karena diciptakan maka ngarannya makhluk. Nah, ngaran makhluk, sifat makhluk ini berubah-ubah, kada bisa tetap. Makanya disebut jaiz, makhluk ini jaiz. Kalau ditakunakan orang, kita kan pecah matian deh, masuk surga, mudahan. Nang sapalih masuk neraka, jangan. Nah, orang nama masuk surga, orang masuk neraka itu jar kekal di dalamnya selama-lamanya, abadan selama-lamanya. Pertanyaannya, nah, ini pakai ilmu akal aja lah, tidak usah pakai Quran dosa. Kalau Allah menghendaki pihak masuk surga atau masuk neraka, tapi satu saat surga itu hilang, neraka itu hilang, ajab kadada lagi, nikmat kadada lagi, bolehlah pertanyaannya. Pakai ilmu akal. Boleh aja lah Allah tidak mengekalkan surga dan tidak mengekalkan neraka. Ini nah ringkasnya, boleh aja lah. Ayo bujur. Soal kayak apa? Boleh aja kan ada kan? Boleh, karena ini barang jaiz. Apa bedanya Allah terus-menerus mengadakan surga dan neraka dengan Allah menghentikan keberadaan surga dan neraka? Tidak ada bedanya, sama saja. Karena semuanya tetap di dalam kekuasaan Allah. Habis surga, habis neraka. Ketiadaan surga dan ketiadaan neraka yang selama-lamanya itu, misalnya dia ada di surga. Ketiadaan surga, ketiadaan neraka itu tetap di dalam kekuasaan Allah. Kalau yang ada di dalam kekuasaan Allah, muncul sendiri nanti surganya itu, muncul lagi nerakanya. Itu. Jadi kadang-kadang bagi Allah sami mawon, sama aja. Tidak ada masalah. Jelas di sini. Jadi Tuhan gak ada nama maksa, bisa. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa. Ada hukum nama maksa Allah Taala. Itu kada adil guru aja. Nah, kalau sudah bicara keadilan, itu bicara ilmu syariat fikih. Di situ ada wa'ad wal wa'id. Wa'ad itu janji kebaikan Allah, wa'id itu ancaman-ancaman Allah. Kalau sudah bicara itu, bicara syariat, bicaranya pahala. Jelas bicaranya surga bila baik, surga bila jahat, neraka. Itu ujar siapa? Syariat. Siapa yang menurunkan? Allah Ta'ala. Wallahu la innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu memang kada pernah mengingkari janji. Kita tadi kan bicara hukum akal, bicara kekuasaan Allah. Contohnya kayak ini. Ini kakak mululu dikukuli binya, sarik pian kawala kuasa lah pian menampar orang lain. Nah halus nih kuasa, coba pian kedada. Ya lah. Padahal kawa aja artinya ini Allah Ta'ala tuh nah kuasa lah menghentikan adanya surga. Kuasa. Tapi Allah kadang-kadang Allah Ta'ala tuh kawala maulah Abu Jahal tuh iman. Kawal disuruh lah Abu Jahal iman, disuruh, tapi Allah kadang-kadang jangan jadi. Jadi beda antara suruhan lawan kekuasaan. Allah nyuruh Abu Lahab beriman, ketolak Nabi nih disuruh Allah Ta'ala padahi pamanikam supaya beriman kepada Allah. Ya, disuruhlah Nabi, disuruh Allah.
tahulah Nabi pacangan Abu Lahab ini kada pacangan beriman, tahulah sudah diberitahu Allah ini paman nikah dasar pacangan kada beriman juga, tapi disuruh berdakwah. Menurut kita hubungannya Pak, Allah menyuruh nak mustahil terjadi. Karena gitu, karena Allah menyatakan Abu Lahab kada beriman, tapi Nabi disuruh berdakwah lawan Abu Lahab. Bungulnya Tuhan ya. Nah, hikmahnya apa? Di situ supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan apa? Pangkat. Makanya kalau kita berdakwah membawai orang jangan memaksa orang, karena hatinya di antara dua jari Allah Ta'ala. Bisa saja Allah Ta'ala mengulahinya masih lawan kepada seorang, bisa kada, karena bagi Allah masih atau kada sama aja. Urusan kita apa suruhan Allah, memberi nasihat lawan orang yang harus kita beri nasihat, selesai. Bisa membedakan mana tugas seorang, mana hak Allah Ta'ala, bisa lah. Jadi kalau kita mendakwahi orang, membawai orang kada mau, kita sarik, berarti kita sudah kehilangan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nyuruh sudah dapat pahala nyuruh, tapi bila sarik, nah hilang tuh pahala nyuruh tuh. Mencegah orang daripada perbuatan keji dan mungkar, disuruh Allah nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, disuruh Allah lakukan itu, tapi kita kada tahu apakah orang ini maasi atau kada. Maasi, sekali lagi, maasi atau kada, ini hak Allah. Kita cuma disuruh menjalankan apa yang disuruh. Contohnya Nabi tahu aja bahwa ini Abu Lahab, Abu Jahal kada pacangan beriman, tahu aja Firaun pacangan kada beriman, maka disuruh dua orang Nabi datang kepada Firaun. Siapa? Nabi Musa lawan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Dalam lagi Firaun tuh weikung Nabi kada masih. Untung kita tuan guru menahi masih itu Firaun. Waduh, ini bang orang nang kada, makanya kita sakalambu lawan tuan guru, sakalambu lawan tuan wali, tatak jadi hantu. Hah? Kada kawa itu bujur ya. Sakalambu, sekencing, sepemakanan lawan tuan wali, kada jadi napa-napa. Tuhan kehendak ya Pak, itulah tapi kita kan kada tahu rahasia-rahasia ketuhanan itu. Cuma ada beberapa orang yang diberitahu oleh Allah SWT, kayak Nabi SAW tahu bahwa si Ali kada pacangan beriman, tapi dia tetap menjalankan suruhan Allah. Nang sidin perhatikan tuh suruhan Allah, bukan hasilnya. Nah, sama kita begawi disuruh Tuhan, kalau bila lapar bemasak di Tuhan. Bemasak yang diletakkan pakor depan. Itu masalah kanyang kayaknya dulu, masalah tamakan kayaknya dulu, yang penting bemasak dulu. Jadi orang bemasak tuh sedikit kawan, kita seruan ya kita makan pemasakan dari itu. Nah, apa amalannya lah orang nang percaya Allah Ta'ala itu hidup. Apa amalannya? Amalannya tawakal. Nah, bertawakal itu lawan orang nang hidup. Arti tawakal itu berpingkut. Itu bahasa apa berpingkut tuh kalau deh? Ya, bahasa Banjar. Ya kan? Itu pepatah Melayu ya kalau tuan bagantung tuan tuh bagantung bujur-bujur bagantung itu benar-benar tuan bagantung. Kalau bagantung di akarna, jangan bagantung di kayu nang rapuh.
Itu kan pepatah Melayu. Ada sambungannya tak? Di batu nonggondol jarang orang kesandung. Sekalinya ulah karikir nah halus banyak nah gede bukan di situ guguran. Ini aku bagus banget itu kata-kata orang Melayu itu lah. Anu di batu gana jarang artinya coba apa namanya sesuatu yang besar jarang orang ini apa namanya gagal. Tapi nah halus bisa gagal, gegere nah halus gagal. Bekalahi harap benar. Caranya kasus uban kematian ditabnus. Ampat ikung bekalahi mana aja. Sekalinya dihantam lawan kasus uban aja. Dari kita ini kadang-kadang kan lengah lawan halus-halus. Makanya sembahyang tuh anak banyak aja sembahyang. Itu kan diurusi syarat rukun, kayak apa bujuk anu ruku sujud itidal kan diurusi bujur-bujur ini nah ada kesosopan santunnya. Nah ini wah bangga beri aku alhamdulillah malam ini jar kaum manuntung akan tarawih 20 rakaat tambah 3 witir. Cuman kayak apakah laju banget sekalinya. Laju di mana kan tarawihnya situ 220 km per jam. Oh mau 20 menit untung lah. Untuk benar malam ini ya. Untuk benernya tempatin yang kita tadi kan. Lawan kok pandir pulang, pandir pulang. Bila hendak masuk surga tuh kayak itu. Nya ada kayak kila, ada macam-macam. Jadi nang capat juga. Kayak gitu. Bisa benar mengumpamakan mereka. Di malam ini ya Allah terakhir kita bulan Rajab. Terakhir bulan Rajab ya. Ada juga sehari kita berpuasa. Ya Allah, udah ada sekali barang. Apalagi tanggal 27 tuh nah bagus banget. Dari tanggal 27 Rajab itu bila puasa ujian Nabi sama puasa lawan 60 bulan. 60 bulan itu 5 tahun udah. Lelah. Kalau deh hutang di bank 60 bulan kan 5 tahun. Maret genting baru 60 bulan. Nah, kaina ibadah zuhur itu nah bagus banget sembahyang sudah padahal kan contoh juga ada digawe buatnya. Anu ibadah zuhur di bulan Rajab nang tanggal 27 tuh ibadah zuhur tuh sembahyang 4 rakaat. Nah, 4 rakaat nah. Setiap rakaat baik Fatihah yang ditinggal Fatihah ada. Jadi sembahyang Fatihah, qul a'udzu binnas sekali, qul a'udzu bil falaq sekali, inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 kali, qul huwallah 50 kali. Ulun sampaikan lon buat bimbingan semalam tuh qul huwallah 50 kali. Umma hebat. Berarti kan ada syarat kuliah manggawi dan atau ada biasa kenalan itu langsung umma gitu. Itu rakaat kedua itu pulang, rakaat ketiga itu pulang. Bagus dicatat tuh ini di bulan tahun depannya panjang umur kan gawe. Itu tuh. Nah, 4 rakaat 200. Kalau lebih nas dulu dibaca sekali, kalau lebih palak mau dibalik tuh nah, mal al-qadar 3 kali, anyar kulwallah 50 kali. Nah itu di kitab Munyah nang dikarang si Abdul Qadir Jilani. Si Abdul Qadir Jilani mendapatkan dari guru Sidin Imam Asy-Syaikh Hibatullah bin Muhammad As-Suqti. Ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah nang puasa tanggal 27. Kalau nang sembahyang tadi diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas
radhiyallahu taala anhu. Dah aja sanadnya kan yang bid'ah terus buat dosa. Bid'ah tu dia. Kalau memandang nama menulis ini siapa? Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, seorang wali Allah yang sangat besar, Sultanul Aulia. Ada mungkin orang yang mengenal Sultan Aulia berisi amalan yang dimurkai oleh Allah, yaitu nak bid'ah gitu. Jelas. Itu jaminannya itu. Kan tanding lupa gelangan konsep Abdul Qadir Jilani nak petinju ni dah, berni nak petinju ni, beradu ilmu, beradu keharatan, beradu kemuliaan di sisi Allah. Seorang kalau senang ditantang Mike Tyson, wah, kali lapau yang abah, ya Allah, ini muda orang dehi aja hirang kan juga, Allah. Bid'ah kulir, pemulutan bid'ah kulir, pemeharatan bid'ah kulir. Orang kayak apa namanya? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin 'adzim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Bid'ah dia. Dan Nabi itu bilang wol. Kenapa Nabi SAW doa ada pepandil. Bila nyambat doa di antara dua azan, doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Ngaran doa itu terserah tak masuk minta ampun lawan Tuhan. Minta ampun tuh kayak apa? Ampuni Tuhan Allah. Ya dia juga. Ya Allah, kadang nak ingat ngalih ada kurang mangkara-kara wadah diam tapi kita hari sampai ke sudah belum. Nah, jadi bila hendak hidup hati ini ada juga amaliyah leh. Nah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah la ilaha illa anta. Apa itu? Bacaan apa itu? Sesudah sholat sebelum subuh mendapati salat wajibnya kalau membaca kita ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Jangan dibalik. La ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum. Itu marahnya dibalik. Orang ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta. Nah itu ya kada bapak ini balik itu cuma lucu nah masuk lucu di sini. Nah ini bujur-bujur teksnya nih ada datang di Nabi. Siapa membaca ini 40 atau 41 kali mengamalkan terus seumur hidupnya, kaina inya itu bila hendak mati dianugerahi Tuhan naran mati husnul khotimah. Nang Yahyu Qayyum la ilaha illa anta teh. Nah, tak buat ngaran hayy Allah, hayatnya Allah. Jadi hidup hati ketika kita menghadapi sakaratul maut, hidup hati. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Tambah lagi kita subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali bacanya. Nah orang ini mengamalkan ini kada bakalan ditimpa kefakiran sehibur hidupnya. Kada fakir. Fakir itu sakit pada miskin. Nolah. Kalau miskin itu ada juga penghasilan, cuma kan cukup benar itu miskin karena amun fakir semua tergantung lawan orang. Itu fakir karena duian dan apa ada dah dihinggap di orangnya temannya fakir. Ada lagi tambahannya apa ya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqq
Malikul Mobil 100 kali yang bacanya. Nah, hendak sembahyang subuh tuh itu. Barangkali sambil mengapakah? Nah, itu amalan-amalan yang kau kita pakai. Nah, kira-kira ini aja lah. Sampai kalau udah. Sampai kalau. Wah, belum kah? Tumai, dia mulai pegang bisa. Nah, jadi boleh akan sedikit. Jadi di sini sudah sifat mangke 10 lah. 10. Jadi kita ini sudah belajar wujud. Nah, wujud ini kita masuk pada sifat nafsiyarannya. Lu kita baka mukhalafatul lil hawadis qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Itu ngarannya sifat salbiyah. Nah, salbiyah. Yang solbiyah lah pulang. Pakai short dipakai sin. Nah, kalau kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam itu 7 macam toh. Itu ngarannya sifat ma'ani katanya. Nah, kena ada pula qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Itu ngarannya ma'nawiyah. Kena di belakangnya ada aja anunya pembagian bujur tipis paling nyaman diingatkan ini tipis nih karena kita nang basar-basar jam ini isinya cuma ditambahiakan orang supaya lebih mantap lagi ilmunya, sebelum mantap lagi pengetahuannya tuh jadi tambah mantap ya. Nah, jadi kita simpulkan aja di sini bahwa apabila kita ingin betul-betul yakin Allah Maha Hidup itu tadi dan kena bertemuan lawan Tuhan Maha Hidup di surga, maka orang ini harus bujur-bujur bertawakal lawan Tuhan. Hati bertawakal itu sarahakan bujur-bujur lawan Allah. Sarahakan bujur-bujur lawan Allah, karena Allah lah nama nantuan segala-gala. Ya Allah lah nama pastikan pasti itu Allah. Tengah mati kita berusaha, bahkan kata Allah sedunia itu betul hendak melakukan ini, hendak mendapatkan itu. Ampun aku kada menghendaki iya kada. Nah, semuaan sabuniaan mencegah, misalnya aku anak memberian rezeki, sebuniaan menghalangi tetap dapat dia kayak itu. Jadi Allah Ta'ala juga namanya kita ini berusaha berikhtiar, disuruh berusaha ikhtiar kita sekali lagi ada memberi bakas. Lalu kayak apa? Kenapa kita berusaha ikhtiar? Jawabannya apa? Disuruh Allah. Kenapa jadi disuruh Allah? Hendak menambahi kemuliaan kita dengan usaha itu. Jelas saja sudahlah. Nah, kayak itu kita berusaha. Padahal hari itu Allah cuma menargetkan orang ini dapat duit 50.000. Muninya di otak ini hendak 200, 300, setengah juta, 5 juta di dalam kapalannya, di dalam ketika berusaha tuh hatinya tuh hendak itu, bahkan dia mengeluarkan keringat luar biasa, jilat situ, jilat sini, sikut sana, sikut sini, jajak sini, jilat atas bawah, luar biasa tuh Bapak. Tapi udah 50, cuma sekali lagi usahainya melakukan itu nang disuruh Allah kalau melakukan kegiatan ini. Nah, usahanya itu tadi nanti dinilai Allah tambahan keberkahan itu. Jadi bukan 50.000-nya itu, tapi keberkahan kasih sayang Allah tuh nanti didapat dengan 50.000 itu tadi. Jelas. Karena banyak orang yang dapat ini cuma dia kada melakukan usaha sebagaimana usaha yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasilnya yang didapatkannya bukan menjadi rahmat baginya, bahkan hasilnya itu menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini. Kita diberi Allah taala keinginan untuk melakukan usaha dan ikhtiar, memilih hendak itu kah hendak ini kah. Merasa aja kalau hendak itu hendak ini tuh, merasa kalau nah itu yang kita gunakan.
Gunakan itu. Ingat, keinginan kita pun diciptakan oleh Allah. Jelaslah, bukan keinginan, bukan ciptaan kita lain. Karena pencipta cuma Allah. Kita ini semua ciptaannya. Apapun yang diri kita dan semua yang ada pada diri kita, semua diciptakan oleh Allah. Dah, sampai situ aja. Jangan ngelamun kemana-mana lagi. Bila hendak bertemu lawan Tuhan, matian dulu. Masuk surga. Punya kada masuk surga. Wah, bertemu malaikat Malik betul lagi. Kulinya ada. Nah, ini aja dari Isa kita manusia sedikit maul baca manakib sedikit Imam Ghazali, manakibnya Syekh Muhammad Zainal Mulwani. Insyaallah nanti datangi tuan kawan kita adik kami Haji Muhammad Zainal Maksud, insyaallah datang ke tempat kita. Jadi biar ya Isa nih terus boleh bukan anak bulik setumat aja, ambil imamanya aja ke sini. Yalah, demikian. Dan Allah kejimu'in wa billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.